Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menemani Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Senin 15 Juli 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Kapolda Sumatera Utara, Komjen Pol Agung Setia menyebutkan pelaku utama pembakaran rumah wartawan media online di Kabupaten Karo pernah terlibat kasus pembunuhan. Saat ini pihaknya masih tengah mendalami motif dari para pelaku membakar rumah Sempurna Pasaribu. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kegiatan Apel Patuh Toba 2024 pada Senin pagi. Sebelumnya polisi sudah menangkap 3 orang pelaku pembakaran rumah wartawan media online Sempurna Pasaribu yang menewaskan 4 orang. 3 pelaku yakni B, YTS, dan RAS diketahui peran tersangka B cukup penting dalam aksi pembakaran yang menewaskan 1 keluarga ini. Tersangka B merupakan orang yang memberi perintah kepada eksekutor untuk membakar rumah korban. Tidak hanya itu, tersangka B juga merupakan orang yang mendanai aksi pembakaran. Mulai dari pembelian bahan bakar bensin dan merupakan orang yang menjanjikan upah sebesar Rp1 juta kepada eksekutor. Kapolda Sumatera Utara, Komjen Pol Agung Setia mengatakan bahwa tersangka B juga pernah terlibat kasus kriminal lainnya. Tersangka pernah terlibat kasus pembunuhan. Untuk motif dari pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang ini, Agung menyebutkan saat ini pihaknya tengah mendalami keterangan para tersangka dan polisi sedang mempersiapkan tes psikologi untuk mengungkap isi pikiran maupun kepribadian para tersangka. Ini terus kita kuatkan lagi fakta-faktanya. Dan memang kita tahu bahwa terkait dengan hal background dari saudara B, kita juga sudah mulai menemukan fakta-faktanya. Lagi ada akan pemeriksaan psikologi para pelaku juga sedang akan kita siapkan. Sudah siapkan baterainya yang tepat. Artinya kan nanti akan kita bisa menangkap apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dalam kepribadiannya. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membekuk seorang tersangka pelaku pembakaran rumah wartawan di kawasan Pancur Batu yang terjadi pada Desember akhir tahun lalu. Aksi pembakaran tersebut dilakukan dengan cara melemparkan bom molotov ke halaman rumah korban. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di rumah korban memperlihatkan saat detik-detik pelaku berlalu lalang di depan halaman rumah korban. Tidak berselang lama, kamera pengawas dengan sudut pandang lainnya terlihat lemparan sebuah bom molotov yang mengakibatkan terbakarnya kursi di halaman rumah korban. Peristiwa ini terjadi pada Desember akhir tahun lalu. Petugas Satreskrim Polrestabes Medan membekuk seorang tersangka pelaku pelemparan bom molotov tersebut yakni F alias Faker. Kepada petugas, tersangka mengaku sakit hati kepada korban karena memberitakan persoalan maraknya barak narkoba milik tersangka lain, yakni F alias Daus yang kini telah ditahan di Direktorat Narkoba Polda Sumut karena terlibat kasus narkoba. Karena melakukan pelemparan bom molotov ke rumah korban, tersangka V alias Faker ini juga mendapatkan bayaran dari F alias Daus sebesar Rp800.000. Tersangka merakit bom molotov dengan menggunakan botol bekas minuman keras yang dibalut kain dan dilumuri minyak tanah. Melakukan penyelidikan, membutuhkan waktu dari 2023 kemarin, tim berhasil mengamankan salah satu tersangka yaitu inisial F alias Faker, 38 tahun, Islam, guru bangunan, Jalan Pipa, Desa Lama, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Ini sudah ditahan. Ada tersangka lain inisial FS alias Daus, ditahan di Direktorat Narkoba karena terkait masalah narkoba. Dengan pasal 187 KUHP tentang perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.
Lebih kurang 300 hektar lahan dan hutan terbakar di Pulau Samosir, Kabupaten Samosir dari kemarin. Hingga Senin hari ini kebakaran hutan belum dapat dikendalikan. Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera belum memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Inilah video yang direkam pada Minggu malam. Sebaran api membakar lahan dan hutan di Pulau Samosir hingga Senin siang belum berhasil dipadamkan. Diperkirakan lebih kurang 300 hektar hutan dan lahan terbakar di 2 kecamatan. Api menyebar di hutan lindung Siarubung, Desa Sipitudai, Kecamatan Cianjur Mula-Mula dan Kecamatan Harian. 15 personil tim Manggala Agni, Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera telah dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dibantu dengan petugas gabungan TNI, Polri, serta mobil pemadam pemerintah Samosir. Upaya pemadaman terkendali kondisi medan berupa kontur tanah tinggi, diperparah dengan kondisi cuaca kering disertai tiupan angin. Kebakaran yang melanda wilayah merupakan kejadian berulang. Nah, kejadian seperti ini sebenarnya berulang karena kan kondisi yang memang ekstrim, dan harapan kita memang terjadinya antisipasi sedini mungkin dari berbagai stakeholder, terutama masyarakat juga ya, karena kita telah melaksanakan langkah-langkah yang preventif seperti patroli pencegahan, patroli terpadu. Patroli terpadu ini tentunya melibatkan instansi juga, TNI, Polri, dan aparat desa. Ketiadaan akses menuju sumber api terbesar mengakibatkan petugas belum dapat menjangkau seluruh lokasi. Belum dikuasainya api memungkinkan kebakaran masih akan meluas. Hingga berita ini disusun, petugas masih berjibaku menghentikan sebaran api agar tidak beresiko mendekati areal permukiman maupun rumah penduduk. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Toba. Ruas jalan di daerah Jalan Somba Debata, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, hampir putus akibat curah hujan deras yang berkepanjangan beberapa waktu lalu. Akses jalan tersebut merupakan jalan pintas yang sangat vital dilalui oleh warga setiap harinya. Ketika beraktivitas dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan warga yang sedang melintasi. Kepala Bidang Bina Marga PUTR Kabupaten Toba, Saur Sitorus, menjelaskan melihat kondisi ruas jalan yang hampir putus, pihak PUTR Kabupaten Toba melakukan penanganan secara langsung dengan program kerja yang mendesak dengan menggunakan anggaran PPT Bupati Toba. Saur menambahkan pihaknya telah melakukan penanganan yang mendesak saat ini, ditargetkan akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 2 minggu ke depan dengan anggaran sekitar 200 juta rupiah. Faktor terjadinya ruas jalan tersebut hampir putus selain akibat curah hujan yang deras berkepanjangan beberapa waktu lalu dan juga diduga salah satu faktornya dikarenakan aktivitas galian C yang dilakukan oleh warga. Saur berharap aktivitas galian C tersebut dapat segera dihentikan dikarenakan dapat mengakibatkan longsor yang berdampak kepada bahu jalan semakin sempit. Demikian juga warga yang sedang melintas dari jalan tersebut dihimbau selama pengerjaan lebih baik melintasi dari jalan alternatif lain untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri. Pembiayaan kita itu kemarin udah menghitung dia sekitar 200 juta. Ini 200 juta yang mampu uang untuk penanganan di lokasi. Jadi harapan kita memanglah lokasi itu sekarang jadi rawan gara-gara adanya galian di bawah jalan itu. Itu harapan kita masyarakat itu berhentilah menggali karena itu biar aman. Karena dulu jalan itu masih bahunya lebar. Sekarang akibat galian, kalau misalnya kita cek lapangan itu galian-galian dari yang sekitar bypass itu, bahu jalan itu mengecil. Pemirsa, sekitar 40 km jalan rusak yang meliputi 3 kecamatan di daerah Habornas, Kabupaten Toba membutuhkan perhatian dari pemerintah. Akses jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat dalam berbagai aktivitas, seperti mengangkut hasil pertanian dan juga aktivitas berangkat ke tempat kerja dan ke sekolah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Forpemas Habornas, Parasman Pasaribu saat dikonfirmasi. Jalan tersebut merupakan akses membuka isolasi masyarakat Habornas selama puluhan tahun yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Parasman menjelaskan dari wilayah ini banyak dihasilkan komoditas beras, jagung, kopi, kelapa sawit, sayur mayur, jeruk, buah durian, kemenyan, dan juga andaliman. Warga sangat berharap infrastruktur jalan tersebut dapat dibangun sehingga akan terbuka konektivitas ke Kabupaten Labura dan Kabupaten Tapanuli Utara. Hal itu juga menjadikan Habornas dapat menjadi daerah terbuka dan tidak terisolir lagi. Parasman mengungkapkan pihaknya telah melakukan audiensi rapat dengar pendapat dengan Ketua DPRD Komisi D DPRD Sumut pada 7 Juli 2022 dengan menghadirkan Kepala Dinas PUPR Sumut dan juga Pemkab. Rapat dengar pendapat kedua dengan Komisi D DPRD Sumut pada 23 Mei 2023. Dari hasil rapat tersebut, Pemprov Sumut akan berupaya membangun jalan di Habornas dengan panjang jalan 12,9 km. Namun masih membutuhkan waktu 5 tahun ke depan. Jalan kami yang sekarang ini makin hancur. Tolong diperhatikan Pak, kasihan masyarakat, kasihan orang yang melewati jalan tersebut karena kerusakannya sudah sangat luar biasa. Terutama sekarang ruas dari Luman Rau sampai ke Borbor yang belum disentuh. Walaupun sebenarnya kami dengar akan turun impres jalan daerah dari PUPR, mohon Pak disegerakan. Jadi petani mendapat penghasilan yang berkurang karena kerusakan jalan tersebut memang sangat luar biasa. Pemirsa, mulai hari ini seluruh jajaran Korlantas Polri akan menggelar operasi Patuh Jaya tahun 2024 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali di wilayah hukum Polres Taput. Kapolres Taput AKBP Erdi Sitinja saat menggelar apel gabungan operasi Patuh Toba tahun 2024 yang akan dimulai dari 15 Juli hingga 28 Juli 2024 mendatang. Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan masyarakat tertib berlalu lintas. Melalui operasi Patuh Toba ini juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan berlalu lintas di Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran Lantas Polres Taput dan juga dihadiri PJ Bupati Taput Disposma Sihombing dan Kasih Intel Kejari Tarutung Magasi Sitinja serta aparat gabungan dari Kodim 0210 Taput dan dari Dinas Perhubungan Taput. Selain itu, pada kegiatan operasi Patuh Jaya ini Korlantas Polri menargetkan 14 jenis pelanggaran dalam operasi Patuh Jaya 2024 yang berlaku selama kegiatan operasi. Operasi Patuh Jaya merupakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan yang bersifat terbuka yang dilakukan oleh Polri bersama TNI dan stakeholder lainnya. Menurut Kapolres Taput AKBP Erdi Sitinja, dalam melaksanakan operasi Patuh Jaya ini diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mendisiplinkan masyarakat untuk berkendara dan mematuhi aturan lalu lintas yang ditetapkan. Meninggalkan lapangan apel. Ini melaksanakan apel gelar pasukan operasi kewilayahan Patuh Toba 2024. Ini dilaksanakan dalam rangka menyambut pelaksanaan PON ke-21 khususnya terciptanya Kamseltib Carlantas, maka Polri Polda Sumut khususnya melaksanakan kegiatan gelar pasukan operasi kewilayahan Patuh Toba 2024. Berkenan meninggalkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari Wali Kota Medan. Bobi Afif Nasution pagi tadi menghadiri masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2024-2025 di perguruan swasta Medan sekaligus penyerahan putra-putrinya menjadi peserta didik di sekolah tersebut. Masa pengenalan lingkungan sekolah adalah rangkaian penyambutan siswa baru sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Salah satu sekolah swasta yang ditinjau Wali Kota Medan pada MPLS adalah Perguruan Al-Azhar Medan. Pembukaan MPLS diawali upacara bendera diikuti pembina Yayasan Hajah Rama Nasution, Mahyujar Nasution, Dewan Guru dan Siswa Baru SLB, TK, SD, SMP, SMA+, dan SMA Unggulan Perguruan Al-Azhar Medan. Pada kegiatan ini siswa baru diajak berkenalan dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenalkan visi dan misi, kurikulum dan berbagai program pendidikan dan pengajaran di sekolah itu.
Kegiatan MPLS juga ditandai penyerahan siswa-siswi baru kepada pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution yang diwakili orang tua siswa. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution pada tahun ajaran 2024-2025 mempercayakan putra dan putrinya Sedah Mira Nasution masuk di SD Model dan penambahan Al Nahyan Nasution di bangku TK Model Perguruan Al-Azhar Medan. Bobi Nasution dalam kesempatan tersebut sangat mendukung peran perguruan swasta dalam memajukan pendidikan di Kota Medan. Ya, pendidikan tentunya yang kami harapkan dan juga sudah disampaikan oleh Menristek Dikti, Merdeka Belajar, bahwa pembelajaran itu bukannya di dalam kelas, penilaian anak-anak kita yang ada di luar kelas, ini juga perlu dilihat perkembangannya dan itu menjadi salah satu poin utama dan penting juga. Ya pasti bagus. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyujar Nasution, menyampaikan selamat datang kepada para siswa baru dan orang tua yang telah memilih perguruan Al-Azhar Medan sebagai lembaga tempat menuntut ilmu. Dikatakan di usianya yang besok genap 40 tahun, perguruan Al-Azhar Medan akan terus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan pelayanan dengan mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum yang telah dilaksanakan di sekolah. Kami berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan pelayanan dari waktu ke waktu. Terus kami belajar dan mengevaluasi, jangan sampai tertinggal siswa-siswi kami yang mempercayakan pendidikannya di Al-Azhar justru mendapatkan kesulitan. Kami tidak mau demikian, sehingga kami berusaha keras untuk terus mengupdate diri, memperbaiki dan mengevaluasi manakala ada kekurangan di sana-sini dari perjalanan kurikulum yang kami laksanakan. Guna memotivasi dan meningkatkan kualitas para guru, Yayasan Hajah Rahmah Nasution setiap tahun ajaran baru memberangkatkan 2 orang guru untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci, ditambah 1 orang guru merupakan hadiah dari Wali Kota Medan. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru 2024-2025 di lingkungan wilayah cabang Dinas 3 meliputi Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi sudah melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS selama 3 hari ke depan. Dari pantauan TVRI di lokasi sekolah, salah satunya di Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Beringin, tampak sejumlah siswa dan siswi kelas 10 saat ini sedang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari ke depan. Adapun kegiatan tersebut dilakukan seperti pengenalan sesama siswa dan siswi baru, pengenalan terhadap guru dan tenaga pengajar, pengenalan terhadap lingkungan sekolah seperti lokasi kelas, ruang guru, serta kantin dan lainnya. Salah satu siswi Julaika yang merupakan anak nelayan merasa senang dengan adanya kegiatan MPLS ini. Seluruh siswa baru lebih bisa mengenal satu sama lainnya. Begitu juga dengan para guru dan tenaga pengajar yang ada di SMA Negeri 1 tersebut. Selama MPLS diajarkan untuk disiplin dengan belajar baris per baris, sehingga manfaat yang diterima saat berarti bagi para siswa dan siswi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Mengenali lingkungan sekolah dan membersihkan kelas dan juga mengenali teman-teman sekitaran sekolah dan teman kelas. Sementara Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Beringin, Juni Siswanto mengatakan jumlah siswa baru sebanyak 252 orang dan materi selama MPLS dilakukan adalah pendisiplinan diri. Jadi tidak untuk seperti itu. Kemudian yang siswa yang lama itu sudah memulai masuki kelas masing-masing untuk pemilihan ketua kelas yang baru dan sebagainya. Sehingga kedepannya setelah selesai PLS ini kegiatan sekolah kita sudah mulai lancar langsung. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Ikatan Pemuda Karya IPK di Kabupaten Tapanuli Utara menggelar pengukuhan pengurus Badan Organisasi Ikatan Pemuda Karya Taput Masa Bakti 2024-2029. Pengukuhan pengurus dihadiri Ketua IPK Sumatera Utara, Bastian Panggabean, dan Sekretaris DPD IPK Sumut, Rahman Syah Siparadi, serta anggota IPK dari 10 kabupaten kota di Sumatera Utara berlangsung di Terminal Madya Tarutung kemarin. Sebagai salah satu organisasi kepemudaan legal yang berpusat di Provinsi Sumatera Utara, Ikatan Pemuda Karya didirikan oleh almarhum Olo Panggabean pada 28 Agustus 1969. Ketua IPK Taput terpilih Daniel Sitompul mengatakan IPK bertujuan untuk bersatu dan berkontribusi dalam membangun negeri dan turut serta mendukung program pembangunan pemerintah setelah vakum 5 tahun. Dengan paradigma yang baru dapat bersatu dan berkontribusi dalam membangun negeri serta menghilangkan stigma buruk terhadap organisasi di tengah masyarakat. Pelantikan dipimpin langsung Ketua DPD IPK Sumatera Utara, Bastian Panggabean, yang ditandai dengan penyerahan pataka bendera organisasi IPK kepada Ketua terpilih untuk dapat membesarkan dan menggerakkan roda organisasi IPK di Taput. Selain itu, acara pelantikan pengurus IPK juga dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Hendra Huta Barat, Kapolres Taput, dan mewakili PJ Bupati Taput, serta Dandim 0210 Taput dan warga. Diharapkan Ikatan Pemuda Karya sebagai organisasi yang berkomitmen untuk membangun negeri melalui solidaritas dan kontribusi pemuda. Solidaritas pemuda bukan hanya sekedar kata, tetapi menjadi pondasi yang kokoh dalam kemajuan bangsa. Guna mendukung konektivitas Sumatera Utara, kini jalan tol tujuan Danau Toba siap dioperasikan dengan lintasan Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, dan Parapat. Jalan tol Kutepat telah dilakukan penuntasan uji layak fungsi. Uji layak fungsi jalan tol menuju Danau Toba Parapat telah dilaksanakan selama 2 hari melibatkan sejumlah instansi Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas Polri, Keselamatan Keamanan Jalan, Jembatan, Bina Teknik, dan instansi terkait. Uji layak fungsi jalan tol diawali dengan peninjauan lapangan dengan pemeriksaan kelengkapan sarana jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap di ruas Indrapura, Kuala Tanjung. Di seksi 2 kemudian dilanjutkan ruas Tebing Tinggi, Serbelawan, Sinasak seksi 3, dan juga 4. Uji kelayakan berikutnya dilakukan dengan memeriksa keselamatan dan manajemen lalu lintas dan evaluasi kesiapan operasi maupun administrasi. Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita Dindin Solahuddin menjelaskan uji fungsi layak jalan tol bertujuan untuk menguji spesifikasi teknis, persyaratan, dan perlengkapan guna memastikan keamanan kenyamanan pengguna jalan. Rampungnya 2 ruas tol Jalan tol Kutepat berkat dukungan berbagai instansi diharapkan dapat beroperasi sehingga terciptanya jaringan konektivitas yang lebih luas di Sumatera Utara. Beroperasinya jalan tol Kutepat ini dapat mengakses lintasan lebih mudah dengan waktu cepat. Masyarakat yang semula berkendara dari Medan tujuan Kuala Tanjung membutuhkan 2 jam, kini menjadi 1 jam perjalanan. Sementara dari Medan tujuan Sinasak membutuhkan 3 jam, kini dengan adanya jalan tol hanya waktu 1,5 jam saja. Beroperasinya jaringan jalan tol Kutepat Trans Sumatera diharapkan mendukung peningkatan wisata tujuan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. Pemirsa, untuk memberikan rasa nyaman kepada warga desa, seorang perantau berdomisili di Medan membangun satu masjid bernama Masjid Muhajirin di lingkungan 9 Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara yang diresmikan oleh Wakil Bupati. Sebelum peresmian masjid berlangsung, dengan besar hati warga menyambut kedatangan Haji Awaludin Pane selaku donatur pembangunan Masjid Muhajirin. Dengan seni bordah budaya Kuala sekaligus memberi upah-upah sebagai bentuk ucapan terima kasih. Pada kesempatan tersebut, Haji Awaludin Pane juga memberi tali kasih kepada puluhan anak yatim piatu dan warga kurang mampu di sekitar Kelurahan Gunting Saga yang merupakan kampung halamannya. Sedangkan tanah seluas 1.000 meter persegi merupakan wakaf dari Haja Kontina warga setempat. Sehingga bangunan masjid megah tersebut dapat terbangun. Selain membangun masjid di kampung halamannya, Haji Awaludin juga sebagai donatur pembangunan masjid di daerah lain. Haji Awaludin Pane menjelaskan ia mendirikan masjid di kampung ini agar masyarakat muslim kampung ini mudah beribadah.
Haji Awaluddin Pane beserta saya mempelajari bahwa di kampung kita ini belum ada masjid yang permanen. Adapun di sini adalah dalam umat Islam itu kesempatan daripada banyak buat saya masyarakat di sini dapat menyemarakkan Islam di musola ini, di medan tempat ini, supaya ke depan umat Islam tidak ketinggalan di umatnya. Wakil Bupati Labuhan Batu Utara Samsul Tanjung saat meresmikan Masjid Muhajirin mengatakan atas nama Pemkab Lapura mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Haja Kontina dan Bapak Haji Awaluddin Pane. Diharapkan kehadiran masjid di kampung ini membawa berkah dan bisa dipergunakan untuk ibadah sholat 5 waktu dan kegiatan keagamaan lainnya. Muhajirin, Kelurahan Gunung Saga, lingkungan Ratu Selamat. Tentunya kami pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pewakil Ayahanda Haji Awaluddin Pane beserta Ibunda Haja Kontina yang mengimpakkan lahan tapak daripada masjid ini. Tentunya kehadiran masjid ini akan membawa berkah di kampung ini, yang mana selain untuk tempat melaksanakan 5 waktu, tentunya untuk kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Pada kesempatan ini, Pemkab Lapura akan menyumbangkan sejumlah AC agar jemaah dapat beribadah dengan nyaman. Dan rencananya, kedua donatur ini akan bekerja sama dengan Pemkab Lapura akan mendirikan Taman Kanak-kanak Islamiyah di lokasi Masjid Muhajirin. Pemirsa, menjelang tahun ajaran baru, sejumlah orang tua berburu seragam sekolah untuk putra-putrinya. Kondisi ini membuat pedagang di pasar tradisional Kota Nopan meningkat hingga mencapai 85% dibanding hari biasanya. Di pasar tradisional Pasar Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, pekan terakhir di libur sekolah para siswa, sejumlah lapak para pedagang seragam sekolah diburu orang tua siswa memasuki tahun ajaran baru 2024 dan 2025. Terlihat di sejumlah lapak para pedagang ini, orang tua siswa memilih seragam mulai dari seragam sekolah dasar, SMP, SMA, dan seragam pramuka. Para pedagang mengaku di akhir pekan libur sekolah siswa mereka bisa menjualkan 50 hingga 100 tel seragam sekolah. Angka penjualan ini meningkat mencapai 85% dibanding hari biasanya. Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, omset penjualan seragam sekolah ini menurun. Hal ini berdampak dari perekonomian masyarakat yang mengalami penurunan. Kalau memang peminat pembelinya konsumen yang lewat-lewat berkuranglah jauh. Jualnya mungkin gimana lagi bilang, ekonomi pun mungkin berkurang kan. Kalau dikali-kalikan toko yang lewat, bisa juga 25%, 30% mungkin. Seragam sekolah ini dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari harga Rp170.000 hingga Rp185.000 tergantung ukurannya. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Selasa 16 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG wilayah 1 Medan menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Selasa 16 Juli 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan, siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Selatan, Mandailing Natal, Medan, Binjai, Langkat, Karo, Dairi, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Simalungun, Asahan, Padang Lawas Utara, Asahan, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Karo, Binjai, Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya.
Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau pada tanggal 14 Juli 2024 terpantau 22 titik, 2 titik di Humbang Hasudutan, 2 titik di Padang Lawas Utara, 1 titik di Fakwak Barat, 6 titik di Tapanuli Tengah, 3 titik di Tapanuli Utara, 2 titik di Toba, 1 titik di Dairi, 4 titik di Labuhan Batu, dan 1 titik di wilayah Samosir. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan, lereng timur dan lereng barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Selasa 16 Juli 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, sebanyak 8 klub sepak bola tingkat remaja turut bertanding di turnamen Mini Soccer Putra Inti Cup 1 Jalan Bugah Teratai Lingkungan 2, Kelurahan Padang Pulang Selayang 2, Medan Selayang kemarin. Turnamen Mini Soccer ini sebagai upaya menangkal kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan masyarakat harus mendapat perhatian khusus. Tidak hanya pihak kepolisian saja yang dapat menangkal kenakalan remaja, masyarakat juga turut berperan aktif dalam menangkal kenakalan remaja. Seperti pada lingkungan 2 Kelurahan Padang Pulang Selayang 2 yang menggelar pertandingan sepak bola tingkat remaja. Pertandingan ini berlangsung di lapangan Putra Inti Football Club. Terlihat masyarakat sangat antusias dalam menyaksikan pertandingan pada semifinal ini. Pada semifinal ini juara 1 dimenangkan oleh tim Inti Football Club, sedangkan juara 2 diraih oleh tim Macan. Selain menangkal kenakalan remaja, pertandingan sepak bola ini juga sebagai bentuk dari masyarakat dalam menyambut PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut. Panitia acara Imam Yusnadi berharap ajang pertandingan ini dapat menjauhkan kenakalan remaja seperti geng motor dan narkoba. Kita buat turnamen ini kita ada total keseluruhan 8 tim itu berada di luar kota Medan, khusus Selayang 2, dan motivasi kita buat turnamen ini yang dimana anak-anak remaja sekarang polemiknya dengan game mode atau geng motor. Jadi kita buat turnamen ini untuk mencegah anak-anak tersebut menjadi anggota geng motor atau dalam terlibat hal yang negatif lainnya. Diharapkan kepada orang tua yang memiliki anak remaja, diharapkan dapat memperhatikan pergaulan anaknya dan terus mengontrol jam pulang sekolah. Ya pemirsa, daun kelor hasil tanaman khas Indonesia ternyata memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Melihat manfaatnya yang begitu besar, pelaku UMKM di daerah Tapanuli Utara mengolahnya menjadi aneka ragam makanan. Daun kelor yang dulunya banyak diolah menjadi aneka ramuan untuk obat-obatan tradisional, saat ini sudah diolah menjadi aneka makanan. Salah seorang ahli gizi, Tieni Nadia, yang telah melakukan penelitian akan tingginya nutrisi yang terdapat pada daun dan buah kelor, mendorongnya untuk mendukung pelaku UMKM kuliner Ratu Kelor di Tapanuli Utara untuk mengolah berbagai penganan berbahan dasar daun kelor, mulai dari biskuit, agar-agar, dan bubur bayi. Menurut ahli gizi, hasil olahan makanan yang terbuat dari daun kelor sangat cocok dikonsumsi oleh anak-anak penderita stunting. Saat ini banyak anak-anak penderita stunting merasakan dampak positif setelah mengkonsumsi aneka penganan dari daun kelor. Tanaman kelor merupakan tanaman yang sangat baik untuk kesehatan, terutama untuk pertumbuhan balita, karena mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Saya meneliti daun kelor dan membuatnya menjadi biskuit. Banyak sekali yang sudah kita buat, kita produksi.
selain biskuit yaitu nugget dan puding yang sangat disukai oleh anak-anak yang merupakan salah satu makanan tambahan yang dikonsumsi anak-anak untuk mengatasi masalah gizi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga sangat mendukung keberadaan usaha UMKM berbahan dasar kelor ini karena tidak hanya cocok untuk dikonsumsi penderita stunting, namun dapat dijadikan cemilan dengan rasa yang enak. Saat ini makanan berbahan dasar kelor tidak hanya dipasarkan di Tapanuli Utara, tetapi juga keluar Sumatera Utara. 1 kilo biskuit daun kelor dijual dengan harga Rp160.000 dan tepung daun kelor 1 saset dijual seharga Rp30.000. Saat ini permintaan akan olahan makanan berbahan dasar daun kelor mengalami peningkatan baik dari warga lokal maupun dari daerah lain. Proses pembuatan biskuit kelor pertama-tama kami memikser telur dan mentega. Lalu kami mencampurkan bubuk daun kelor, tepung susu, tepung maizena, tepung gula, dan lainnya. Setelah adonan tercampur, kami memasukkan tepung terigu. Lalu diadon sampai kalis. Lalu kami mencetak di panggangan, memberi toppingan, dan memanggang seperti ini. Kepala Puskesmas Parsingkaman, Kecamatan Adian Koting, Desa Pansur Batu 2, Tapanuli Utara, Dosen Siringo, menyambut baik adanya olahan dari daun kelor untuk meningkatkan nilai gizi bagi anak-anak yang berada di Desa Adian Koting. Untuk mengedukasi masyarakat agar balita mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, dilakukan sosialisasi akan pentingnya mengkonsumsi daun kelor yang dapat diolah menjadi aneka makanan. Untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya di Kecamatan Adian Koting, kami dari UPT Puskesmas Parsingkaman selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan melaksanakan PMBA. Dalam PMBA itu kita menyajikan beberapa jenis pangan dengan mencampurkan bubuk kelor yang sudah kita siapkan. Karena kita tahu bahwa daun kelor itu sangat tinggi nilai gizinya, sehingga harapan kita masyarakat selalu bisa menyiapkan makanan yang baik untuk anaknya. Daun kelor saat ini sudah mulai dikenal banyak orang dan memiliki peluang besar untuk menggerakkan sektor ekonomi. Para pelaku usaha sangat mengharapkan peran pemerintah dalam mendukung upaya yang dilakukan sehingga geliat UMKM berbahan dasar daun kelor semakin berkembang. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.